Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hai guys, jumpa lagi bersama AA Wahyudi dari kanal Pelangi YouTube. Episode kali ini gue akan mengetengahkan sisi humanity dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Karena beliau adalah manusia biasa, tentu tidak terlewatkan ataupun terlompat dari lisan beliau untuk berkeluh kesah. Dan karena berkeluh kesah di media massa, otomatis masyarakat bisa menangkapnya sebagai sesuatu kegalauan. Dan tentu kita sebagai warga masyarakat berharap kegalauan ini hanya sebatas di bibir saja dan ada solusi dari beliau sebagai pimpinan negara. Dalam kesempatan ini gue mencatat paling tidak ada 6 kegalauan yang terlompat dalam bentuk keluh kesah. Apa saja itu? Keluh kesah yang pertama dan kedua disampaikan pada momen peringatan May Day 1 Mei 2026 di Monas. Yang pertama, ia mengatakan di negeri ini banyak yang pintar, tapi sayangnya pintar maling. Bukan ini yang saya perjuangkan, bukan negara yang dirampok oleh maling-maling. Ini suatu bahasa yang sarkas, gue pikir, yang terlontar dari lisan seorang presiden. Namun kenyataannya memang seperti itu, sepertinya negara ini dari ujung ke ujung, dari aspek ke aspek, tidak ada yang tidak luput dari maling. Nah, Pak Prabowo, gue sebagai bagian dari warga masyarakat mendorong, lakukan pembersihan, hajar semua maling-maling. Anda tidak perlu ragu-ragu, apalagi takut. Tidak ada gunanya berkeluh kesah karena tidak akan menyelesaikan masalah. Hajar-hajar aja semua. Gerakan semua aparat hukum yang ada di bawah Anda. Kami, rakyat Indonesia, akan berada di belakang Anda. Gue yakin salah satu pemikiran rakyat untuk memilih Pak Prabowo sebagai presiden periode ini adalah karena beliau menunjukkan antipatinya kepada korupsi. Keluh kesah yang kedua, pejabat-pejabat pemerintah yang diberi kepercayaan oleh rakyat justru bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha brengsek. Ini juga kata-kata yang sangat tajam dari lisan Presiden Prabowo Subianto. Rakyat menunggu supaya kolaborasi antara penguasa dan pengusaha tidak menimbulkan dampak negatif bagi negara, khususnya rakyat. Kita tahu bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam, tapi dieksplor habis-habisan, tidak saja oleh orang asing-asing yang memang berasal dari luar Indonesia, tapi juga yang ada di Indonesia. Apabila bisnis itu dilakukan dengan fair, rakyat atau negara mendapatkan bagian, it's okay. Tapi kalau hanya dieksplor, disedot, dihabisi bumi dan kandungan di dalamnya, itulah yang tidak boleh. Dan itulah tugas presiden untuk menjaga kestabilan pembangunan maupun kestabilan ekonomi. Sekali lagi, hajar Pak Prabowo, kamu bisa. Kemudian yang keluh kesah ketiga, negara ini besar banget, jadi nggak gampang untuk mengurusinya. Pak Prabowo jadi RT atau RW saja yang diurusi sudah puluhan ribu. Anda pasti mengurusi jutaan orang. Jadi berkeluh kesah boleh-boleh saja, tapi itulah challenge seorang presiden. Anda harus lakukan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Yang keempat, elit
banyak yang hobi mencibir. Biar saja Pak Prabowo, itu adalah hak semua orang, semua unsur dalam masyarakat untuk mencibir, mengkritik, bahkan menghujat pemerintah. Jangankan orang-orang yang berseberangan ataupun tidak terkait dengan pemerintahan, Anda bisa cek siapa-siapa orang yang ada di sekitar Anda yang juga hobi mencibir. Memang tidak terdetek oleh media massa, tapi gue yakin pasti ada. Yang nomor 5, keluh kesah tentang sejumlah pengamat tidak menyukai pemerintahannya. Ini juga hal yang sama. Pengamat banyak memberikan kritisi tanpa kita ketahui siapa di balik atau di belakang pengamat, apa yang dimaui, apakah memang murni untuk memberikan masukan kepada pemerintah, ataukah ada muatan-muatan yang bersifat pribadi. Biarlah, yang penting Anda bekerja dengan baik, ambil saja sisi positif dari kritikan pengamat tersebut. Nah, Pak Prabowo, Anda bisa lihat periode ini Anda menjabat, maka bekerjalah yang dengan baik dan amanah. Buktikan bahwa perjuangan Anda selama beberapa periode kemarin tidak hanya semata untuk mengejar jabatan, tapi juga untuk mendedikasikan usia Anda kepada masyarakat. Yang terakhir, saya ingin hidup 1000 tahun karena ingin melihat Indonesia jaya, rakyat makmur, Indonesia dihormati bangsa-bangsa lain. Ini bukan suatu slogan yang biasa-biasa, ecek-ecek atau kaleng-kaleng, tapi mengandung makna yang sangat dalam dan luar biasa. Ayo Pak Prabowo, buktikan bahwa Anda ingin melihat rakyat makmur. Anda ingin melihat bangsa ini dikagumi, dihormati, dan berwibawa di mata dunia internasional. Kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih.